OSJ 22,2 JT Hit Jamtal Station Igli Kilbab. Dengar-dengar tuh ada embel-embel di 2045 dikatakan bahwa itu adalah masa-masa Indonesia emas. Sebenarnya apa sih Indonesia emas itu pada tahun 2045? Apa aja sih yang negara itu pengen kembangin gitu, pengen jadiin? Dengan mempunyai salah satu proyek terbesarnya IKN Nusantara ya. Iya, itu ya dari salah satu pengen pindahin ibu kota ke IKN. Kalau menurut Syahid gimana nih? Apakah ini pertanda baik atau pertanda buruk? Kita belum kenalin Syahid kayaknya. Belum. Mau kenalin. Iya, kita hari ini sama teman kita ya. Sama teman kita salah satu generasi emas ya. Betul. Kita salah satu generasi emas, salah satu dari kita juga generasi emas. Gen Z nih. Di depan kita ada Muhammad Raffi Syahid Putra. Ini teman seangkatan kita ya. Betul. Ya, kalau akhir-akhir ini kita lihat sering membaca tentang buku pemuda terutama ya yang bisa merealisasikan itu kan. Merealisasikan salah satu visi Indonesia Emas 2045. Gitu. Jadi menurut Syahid nih, sebenarnya apa nih tanggapannya terhadap 2045 ini? Apakah bisa akan tercapai atau sebaliknya atau bagaimana? Ya, jadi dimulai dari 2045 ya, visi Indonesia maju gitu kan. Indonesia emas dengan setelah 1 abad setelah kemerdekaan gitu kan. Udah 100 tahun, ya emang menjadi kewajiban sih bisa dibilang ya, kayak harus jadi negara maju gitu. Bayangin udah 100 tahun jadi negara republik, tapi dari tahun 45 nih, dari 19 sampai 20 sama aja gitu. Berarti kemana gitu kemerdekaan kita? Dipertanyakan ya. Dipertanyakan. Memang harus dipertanyakan. Jadi tanggung jawab kita semua gitu, kemajuan Indonesia itu. Jangan sampai perjuangan nih, kayak Indonesia tuh pasti dikenal banget sama yang namanya perjuangan, persatuan, tapi apa yang dihasilin dari perjuangan itu tuh apa gitu. Jangan sampai pahlawan-pahlawan yang udah berjuang gitu buat negara ini, buat tanah air ini, akhirnya sia-sia setelah 100 tahun. Mereka berharap dengan ini semoga tanah air saya begini. Tapi ternyata selama 100 tahun masih aja dijajah, malah mungkin makin buruk gitu. Hasilnya nihil ya. Iya. Sudah mengusir Jepang, ternyata warganya jadi Jepang juga. pengennya pindah ke Jepang. Iya. Bagaimana ini kan? Jadi wibu-wibu ya. Sebenarnya kalau kita lihat dari beberapa tahun kemarin, Indonesia tuh menjadi pusat studi, pusat yang lainnya seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa dari penduduk Malaysia kebanyakan ingin berkuliah di Indonesia. Tapi pada tahun-tahun ini sekarang berkebalikannya. Masyarakat Indonesia sekarang yang ingin memilih kuliah di Malaysia. Dan ini harus dipertanyakan gitu, apakah emang studi kita di Indonesia seburuk ini atau apakah ada penjelasan lain atau alasan lain gitu kan. Saya sebenarnya visi dan misi Indonesia Emas 2045 menurut Jokowi itu Indonesia tuh bakal jadi urutan keempat atau kelima permasalahan ekonomi di dunia. Di dunia, bukan skala Asia. Di dunia bakal kita nguasain. Nah, sebenarnya nih Indonesia ini sebagai tatanan masyarakat global tentu memiliki visi dan misi membawa negara ini menjadi maju, sejahtera dan berkeadilan sosial yang tinggi. Nah, makanya tuh direncanakan dengan dinamakannya Indonesia Emas tahun 2045. Sebenarnya rencana ini sudah dilakukan nih step by stepnya. Salah satunya pembangunan jangka panjang nasional atau disingkat RPJPN. Itu yang sudah akan dimulai pada tahun 2025 hingga 2045. Atau yang biasa disebut dengan sebutan cita-cita mewujudkan Indonesia Emas. Sebenarnya Indonesia Emas ini bukan dari Jokowi. Sebelumnya di tahun 96 sudah dirancang. Di era itu pemerintah saat itu mengusung Indonesia Emas dengan visi misi mengangkat derajat bangsa Indonesia menjadi negara maju dan sejahtera pada 2045. Indonesia Emas ketika itu memiliki 4 pilar utama, yaitu sumber daya manusia yang unggul, demokrasi yang matang, yang ketiga pemerintahan yang baik, dan keempat keadilan sosial.
Berarti emang udah disusun sebenarnya dari tahun 1996. Dan mungkin Di era Jokowi di era Jokowi dimantepkan lagi iya, ya dimantepkan buat lagi. ke depannya misinya bakalan kayak gimana di 2045. Jadi kita berharap banget sebagai generasi-generasi muda di masa yang akan datang, generasi-generasi Gen Z ini ntar kita yang di 2045 umurnya sekitar 30-an ya berarti ya. Betul, iya. Iya. Maksud kita sebagai pemuda-pemuda ini loh hasil kita. Hasil kita adalah Indonesia Emas di 2045 ini gitu. Sebenarnya ya dari Jokowi itu emang kayak dimantepin lagi. Kalau di Jokowi kayak dimantepin, dijadiin 3 pokok hal utama. Yang pertama adalah stabilitas bangsa dan negara. Stabilitas kata Jokowi ini ya. Stabilitas bangsa ini harus terjaga. Tidak ada satu negara pun yang berhasil mencapai sebuah kemakmuran saat kondisinya tidak stabil. Ujar Presiden. Yang kedua, berkelanjutan dan berkesinambungan dalam memimpin. Presiden menyampaikan kepemimpinan pada sebuah bangsa ibarat tongkat estafet yang harus bersambung dari mulai ide-idenya sampai hal yang sudah dilakukan itu kan. Dan bukan dimulai dari nol pada setiap kepemimpinan. Dan yang ketiga adalah sumber daya manusia, SDM, yang menjadi kekuatan besar bangsa Indonesia. Ini kekuatan besar kita. Kita jangan hanya menang dari segi jumlah, tapi harus juga menang dari kualitas sumber daya manusianya, kata Jokowi. Ya, jadi tadi kita kan dikasih tahu ya, maksudnya ide Indonesia Emas 2045 ini udah direncanain dari 1996 gitu kan. Dan akhirnya dikembangin lagi di era Jokowi. Ya mungkin kenapa kita baru kembali mengingat Indonesia Emas tahun 2045 ini? Ya karena sebelum-sebelumnya pemimpin kita ini mau menstabilkan negara dalamnya dulu gitu. Urusan internal negaranya dulu, baru kita berusaha memaksimalkan di era sekarang gitu. Makanya mungkin baru kedengaran oleh anak-anak zaman sekarang ya, oh ini Indonesia Emas 2045 nih, kayaknya baru kedengaran nih tahun ini. Tapi ternyata udah jauh banget ya gitu, dari tahun 96, dan Masya Allah gitu. Akhirnya kembali diangkat dan sekarang prosesnya emang kelihatan banget sih. Pasti ya yang dimaksudkan Jokowi mungkin bukan hanya dari perekonomian doang gitu, tapi dari semua bidang juga pasti dikembangin gitu. Yang namanya emas pasti semuanya itu paling bagus tuh emas murni gitu. Ada campuran dari logam-logam lainnya. Jadi kita ibaratkan nih, kita punya emas tapi nggak kita gunain. Baik kata Pak Jokowi di sini, kata Pak Jokowi sendiri menekankan pentingnya memanfaatkan peluang pada penggunaan perencanaan, visi, dan strategi besar yang taktis untuk dapat mencapai Indonesia Emas 2045. Yang dimana pada tahun 2030-an, bonus, kita tuh memiliki bonus demografi. Yang dimana kita memiliki usia produktif mencapai 68,3%. Kata Pak Jokowi sendiri. Gede banget ya. Gede banget. Kita bayangkan, misalnya, satu Indonesia, misal, ini pasti lebih dari ini, 1 miliar. Ada 683 juta orang produktif. Yang usia sama kita gitu. Iya, yang usianya masih remaja-remaja remaja. inilah ya. Iya. Golden age kalau kata orang-orang ya. Makanya kata Pak Jokowi, banyak negara-negara lain yang juga memiliki demografi kayak gini kan, tapi nggak digunain itu, nggak dimanfaatin secara matang. Makanya Pak Jokowi ini sangat berharap kepada pemuda-pemuda Indonesia, terutama ntar di tahun 2030-an, yang puncaknya pada 2045, itu pemuda-pemuda, maksudnya apa? Usia-usia yang menjadi usia-usia produktif. Itu sangat banyak. Nah, tapi kalau kita lihat pada zaman-zaman sekarang, agak susah sih dibilang wujudinnya tuh. Bukan nggak agak susah ya? Kalau kita lihat dari pribadi orang, masih banyak perilaku. Masih sering bersifat konsumtif gitu kan. Sering berlebihan, bersikap hedonis. Ya, mereka berlaku nggak sesuai apa kemampuannya. yang mereka punya. Udah mana egois gitu kan. Nah, menurut Raffi Syahid nih, apa sih yang bisa kita ubah nih dari masyarakat Indonesia? Apa sih peran kita nih? Biar kita bisa mewujudkan juga, membantu peranan dari Indonesia. Soalnya kan kalau kita mewujudkan pasti
nggak bisa dari pemerintahan doang, kita dari pemerintahannya juga, dari masyarakat juga, warganya. Iya, misalnya kayak pemerintahannya ngebuat kayak sistem-sistem yang udah mereka buat. Nah, dari masyarakatnya mereka membuat organisasi. Nah, makanya keluarganya juga harus mendidik anak-anaknya untuk mengikuti program-program yang sudah dibuat oleh masyarakat dan juga pemerintah. Nah, gimana sih menurut Syahid sendiri nih yang mungkin punya pengalaman lebih gitu kan? Kita ngubah nih mindset pola pikir Indonesia yang masih belum ngejauh itu kan, lihat Indonesia ke depan bagaimana. Mungkin kan secara Syahid udah 2 periode nih menjabat sebagai Jamiyah Tolabah. Ikut dalam organisasi Pasti sudah punya banyak pengalaman. Iya, yang udah berpengalaman. Gak kayak kita yang masih 1 tahun. Gak kayak kita yang udah yang kita yang baru 1 tahun menjabat nih. Kalau saya dari 2 tahun ya. Ya. Gitu biasa ngatur orang ya. Ngatur Albina ya. Ngatur Albina. Nah, gimana sih? Gimana, Hit? Jadi yang pertama ya, sebelum kita nyari solusi dari masalah, kita harus tahu penyebab dari masalah tersebut. Jadi kalau kita lihat-lihat nih, emang benar banget sih pemuda-pemuda Indonesia itu sikapnya masih jauh banget dari tujuan Indonesia tahun 2045. Dan penyebabnya kalau saya lihat ya, yang pertama itu apa yang mereka lihat dan apa yang mereka tahu gitu tentang Indonesia. Kita sering banget dengar kalau ada kata ya gitu kan dari Soekarno yang bilang jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Dan kita bisa lihat gitu perilaku orang-orang Indonesia dulu sama orang-orang Indonesia sekarang tuh beda banget gitu. Dimulai dari teknologinya, dari adat istiadatnya gitu, dan berbagai macam lah. Dan terutama dari segi moral gitu. Ini berkurang parah banget gitu kalau dibilang dari Indonesia Pak, zaman dulu. Karena orang Indonesia sendiri nggak tahu Indonesia itu awalnya bagaimana sih gitu. Apa yang mau dibangun di awal kemerdekaan gitu. Ketika mereka nggak tahu tujuan Indonesia merdeka, mereka nggak tahu Indonesia ini mau dibawa kemana. Dan itu hal yang udah cukup menjawab gitu segala perilaku pemuda-pemuda sekarang yang nauzubillah gitu kan ya, karena mereka nggak tahu gitu tujuan Indonesia merdeka mau dibawa kemana, itu kesalahannya. Mereka nggak tahu dan mereka juga nggak mau tahu gitu kan ya, dikasih tahu Indonesia kayak gini, ntar kayak mereka apa sih Indonesia kayak gini gitu. Dan alasan kenapa mereka nggak peduli dengan Indonesia juga yang kedua itu mereka terlalu fokus dengan dunia luar gitu. Jadi pemuda zaman sekarang tuh mau banget gitu niru budaya luar terus dimasukin ke Indonesia. Itu yang bikin identitas orang Indonesia tuh semakin pudar gitu. Udah nggak tahu mau dibawa kemana dan mereka juga nggak suka dengan apa yang Indonesia punya. Itu udah saling melengkapi banget lah gitu masalah ini untuk semakin menghambat Indonesia menuju tujuannya di tahun 2045. Jadi bukannya mereka ngelihat sisi positifnya, oh ini di negara ini sistem pendidikannya begini, kita harus terapin sih di Indonesia gitu, biar pendidikan Indonesia maju. Cuma bukannya mereka berpikir begitu, mereka nggak ngelihat sisi positifnya, tapi mereka semua yang ada di luar mereka masukin semua, kita masukin gini, kita ikut keren aja FOMO gitu kan ya, oh kita keren banget sih ngikutin keren ini gitu kan ya. Makanya itu yang bikin Indonesia tuh pemuda-pemudanya kurang lah moralnya gitu, karena nggak ngelihat sisi positif negatifnya, tapi apa yang ada di luar dan menurut mereka keren gitu, menurut mereka gitu, bukan menurut moral agama gitu, yang menurut mereka keren aja gitu. Akhirnya mereka tiru, mereka masukin ke Indonesia dan akhirnya sekarang gitu. Itu yang perlu kita perbaiki gitu. Benar juga. Saya juga setuju dengan pendapat Raffi Syahid. Ya, nggak usah jauh-jauh gitu kan dari. Enggak sih, kalau Albina semuanya anaknya baik, insya Allah gampang diatur lah. Ya, insya Allah gampang anak-anak lihat. Tapi kayak agak miris kita masih ngelihat remaja yang dengan kenakalan yang masih suka tawuran, masih pergaulannya kurang dijaga. Dan bangga gitu ya dengan kenakalannya. Betul. Itu sih yang paling menghambat nih.
udah salah bangga. Iya itu Mm. yang bikin susah dibenerinnya. Ini aja masalah internalnya masih agak susah. Lagi visi dari Pak Jokowi itu masalah udah sampai eksternal. Itu mewujudkan menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju, bahkan mencapai tingkat ke nomor 4 atau nomor 5 di tahun 2045 Di dunia ya. di dunia dalam soal perekonomian. Nah, kata Jokowi nih, dia ingin di tahun 2045 itu angka perkiraan PNB, yaitu pendapatan nasional bruto, berada di angka 23.000 USD dolar sampai 30.000 USD dolar per kapita. Ini lompatan yang sangat tinggi. Dan ya ini nggak sesimpel itu. Ini sangat kompleks untuk menyelesaikan dari masalah yang kecil sampai masalah yang besar. Jadi ya pemuda Indonesia ya, selain tadi penyebab kenapa mereka begitu. Jadi yang pertama solusinya ini. Jadi yang pertama emang harus ada kesadaran diri dulu sih. Kita tuh sebagai orang-orang yang sebagai harapan bangsa gitu, nggak punya kewajiban gitu. Maksudnya kayak orang-orang tuh pada mikir kayak kita masih muda-muda gitu, kayak nikmatin aja dulu hidup gitu, belum punya apa-apa, kita eksplor aja dulu yang banyak gitu. Terus akhirnya pas gede baru, wah ini ayo kita majuin ini gitu. Justru di usia inilah gitu kita harus mikir ke depan gitu. Jangan pernah mikir, wah kita masih bocil-bocil nih kayak gini, udahlah kita santai aja dulu ngurusin negara mah nunggu usia tua aja gitu. Itu yang salah. Kesadarannya masih berpaku kalau usia muda itu buat bersenang-senang gitu. Dan itu kan identik banget dengan negara luar gitu ya. Kayak usia muda dibebasin, terus usia tuanya baru tuh tekanan hidup, depresi begitu kan. Banyak. Akhirnya itu yang bikin Indonesia terhambat gitu untuk menggapai visinya di tahun 2045. Jadi emang dari kesadaran kita dulu nih sebagai pemuda-pemuda Indonesia gitu, sebagai harapan bangsa, kita nggak boleh cuma berpikir, wah kita ini sih, kita masih bisa santai-santai dan akhirnya ngelabain tanggung jawab kita buat memajukan Indonesia. Benar banget. Emang kalau secara kan kita masa-masa remaja ini ya, mungkin emang orang-orang bilang masa remaja ini masa-masa buat mengeksplor semuanya, masa-masa buat kayak rasa penasarannya tuh tinggi ya, rasa penasarannya tinggi. Ya emang itu benar, cuman kayak dengan rasa penasaran yang tinggi tuh nggak semua hal yang kita lihat tuh bisa diambil gitu, bisa dimasukkan. Kita mengambil hal-hal yang yang positifnya aja gitu kan. Betul. Dan kayak kita kan bener kata Syahid yang tadi kata orang-orang, mungkin sekarang anak-anak remaja kayak kita masih kecil, kita pakai aja dulu harta orang tua, kita jajan gitu kan, tiap minggu di top upin tap cashnya gitu kan, ntar puasa minta pesenin Tomina gitu ya. Dengan ada kayak begitu sebenarnya coba gitu loh kita sebagai Nabung gitu ya. Sebagai apa? iya, kita coba mungkin kita bisa cari alternatif lain gitu. Cukup dengan jajan kemakso kan ya. Kita beli es teh sama gorengan, terus kita buat buka puasa itu udah alhamdulillah banget ya. Kayak gitu. Dan emang ada beberapa karakter-karakter remaja Indonesia nih di zaman sekarang yang susah untuk dikendalikan. Yang pertama ada perilaku konsumtif. Remaja Indonesia seringkali memiliki perilaku konsumtif yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Jadi pengennya duitnya cuma 50.000, pengennya beli baju, t-shirt gitu kan. Padahal cuma 50.000 Beli cuma cukup. album ya. Iya, beli album. Kayak apa sih orang-orang zaman sekarang gitu ya, beli album cuma ngeliat isi foto-fotonya doang ya, artis-artis Korea, terus kayak figuran-figuran apa anime gitu cuma dilihat kayak begini kan, terus udah ada apa? Udah habis itu masuk ke gudang. Benar. Terus habis itu udah masuk gudang udah kalau nggak masuk gudang dipajang doang, dipajang hari-hari ngelihat disenyumin gitu kan. Figurannya ini mereka nggak senyum balik ya. Kan kita takut ya. Cuma kalau mereka tiba-tiba megang pisau gimana? Emang dari sisi psikologis emang udah bermasalah. Iya, emang dari psikolognya sendiri nih emang udah agak-agak gitu ya. Dan perilaku ini
perilaku ini dapat menyebabkan mereka terjerat hutang dan tidak dapat untuk masa depan. Kalau kita lihat dari sekarang mungkin pinjol ya, pinjaman online banyak online, di mana-mana, bahkan udah nyampe berapa miliar di Indonesia tuh ya? Nggak Itu tahu deh. udah hutang pinjaman online itu dilansir dari Volkatif, Instagram Volkatif itu waktu itu udah nyampe belasan sampai puluhan miliar gitu. Ini sekarang tuh yang lagi ngetren tuh pinjol pakai KTP orang. Oh iya, kurang ajar ya. Udah pinjol, makanya KTP orang gitu. Misalnya Yufan minjem KTP-nya Syahid gitu. Iya. Kalau nggak bisa Yufan minjem HP-nya Iqbal gitu. Buat anak-anak LG gitu. Nah, terus ada perilaku yang kedua, ada perilaku hedonis. Ini sebenarnya nggak jauh-jauh sih dari perilaku konsumtif. Jadi remaja Indonesia seringkali lebih mengutamakan kesenangan pribadi nih. Jadi mereka sama yang kayak yang emang seharusnya lebih penting buat dibeli, itu mereka antaran dulu gitu. Jadi mereka kayak Yang saya suka dulu gitu. iya, yang saya suka dulu lah, bisa kayak ingin mengejar UTBK gitu ya. Bisa santri kelas 11 nih, santri kelas 11, santri kelas 12 pengennya masuk ke PTN gitu. Cuman dengan dia misalnya dia K-popers gitu ya, terus dia malah belinya album gitu kan, itu kan nggak penting ya. Betul. Mereka lebih Sangat tidak penting. mendahulukan kesenangan, dan misalnya kalau beli buku gitu kan itu bisa lebih mempengaruhi ya, ada hasilnya gitu ya, bermanfaat, ada hasilnya. Kita beli buku UTBK cara cepat biar apa, wangsit ya. Iya, wangsit. Om Jero. Jero. Wangsit, beli buku wangsit, hasilnya misalnya kalau kita masuk PTN kan kelihatan. Betul. Cuma kalau kita beli album-album Korea gitu, figuran-figuran anime gitu kan kita kayak cuma ngeliatin terus udah gitu kan. Kalau buku kita bisa ngerjain latihan soalnya, kita bisa belajar dari materi-materinya gitu kan. Bisa banggain orang tua juga. Benar. Dengan kita masuk PTN apalagi kalau dapetnya beasiswa ya, itu alhamdulillah banget sih. Dan perilaku hedonis ini itu apa ini? Itu sangat tidak layak untuk kita lakukan itu. Kan Buat kita Itu terusin lah. benar, itu mempengaruhi ke pendidikan. Di sini tertulis mempengaruhi seperti pendidikan dan pengembangan diri. Dan yang terakhir ada perilaku individualis. Remaja Indonesia seringkali lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan orang lain. Perilaku ini dapat menghambat kerjasama dan kolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Jadi kalau kita kayak gawe kerja gitu sendiri-sendiri, kita aneh juga ya. Misalnya kita ngerjain udah dikasih 2 orang, tapi kita malah pengennya sendiri-sendiri. Harusnya kan kita udah dikasih berdua gitu ya. Enak, udah kan? berdua, tapi kenapa yang dilakuin sendiri? Sebenarnya kan kita udah dikasih takdir untuk berdua, melakukannya berdua lebih mudah, tapi kenapa kita memilih untuk lebih sendiri? Emang manusia tuh hobinya mempersulit masalah Betul. hidup ya. Kayak Contohnya PJ. kok PJ? Apa sih? Kayak misalnya kita udah dikasih sama Allah itu pasangan hidup kan misalnya. Kenapa kita beberapa masyarakat Indonesia itu kan yang saking stresnya sampai memilih untuk hidup sendiri. Itu kan ya sangat, walaupun beberapa ulama ada yang melakukan seperti itu tapi mereka iya enggak, bukan ulama ya, tapi karena mereka itu memiliki kesibukan yang sangat padat dan mereka harus membaca kitab-kitab yang sangat banyak. Benar. Dan kalian sendiri nih, kalian kalau sendiri kan itu bisa menghasilkan stres yang berlebih daripada Betul. kita berdua. Dan dengan stres berlebih ini, hal potensi yang paling parahnya itu apa sih? Bunuh diri. Dan emang sekarang lagi viral di Berarti Indonesia. yang penting apa? Jaga komunikasi. Benar. Emang paling unik itu negara Indonesia. Kenapa? Kita lihat aja, negara Indonesia itu negara yang paling agamis. Terus negara yang paling banyak judi online, judol. Ini sangat bertolak belakang gitu. Iya. We have to side. Coba kalau kita lihat dari beberapa situs menunjukkan bahwa negara yang paling agamis salah satunya adalah Indonesia. Benar. Karena emang dengan mayoritas orang muslimnya gitu kan. Betul. Dan semua agama-agama di Indonesia tuh bisa dibilang ada ya. Betul. Emang banyak gitu di Indonesia tuh. Makanya dibilang Indonesia sebagai negara agamis gitu. Tapi orang luar kan melihatnya KTP doang. Iya. Pendatanya dari KTP doang. Gak melihat Kita nggak tahu. sholat. Iya. Cuma kalau jelas dari KTP berarti emang Indonesia negara agamis. Benar. sayang kan daripada ngikut-ngikut kayak ngeluarin ngeluarin uang untuk judi, mending kita jalan-jalan ke pulau-pulau yang ada di Indonesia. Benar. BTW tuh pulau Indonesia sangat banyak. Coba cek deh di YouTube-nya Christian Hansen. Itu asli. Cek. Cek ya. Oke. Macan. Iya.
Iya asli. Di situ tuh. Bercanda. Jadi itu di video dia tuh kita tuh ditunjukin oleh ternyata di Indonesia tuh nggak yang kayak Bekasi, Karawang gitu doang, itu kan panas terik. Ternyata di luar sana masih banyak pulau dan tempat wisata yang kita nggak pernah lihat, kayak contohnya di Maratuo, di Labuan Bajo. Kalau kata orang-orang apa hidden gem ya. Betul. Cuma bahayanya tuh kalau warga-warga Indonesia udah kesana, udah rame, udah viral, itu bisa rusak. Enggak sih, nggak rusak. Ini malah menurut aneh ya, ini salah satu hal yang harus dilakukan pemerintah. Karena kenapa? Kita lihat sendiri penduduk Indonesia terbanyak sekarang berada di Jakarta. Kita tuh butuh yang namanya perataan penduduk. Bener. Makanya kenapa Pak Jokowi buat memindahkan apa namanya? Ibu kota ke IKN. Salah satunya pengen memeratakan penduduk. Soalnya kata Jokowi, kalau sekarang tuh angka kemiskinan sudah mulai menurun di 1 digit. Menurunnya sih masih gede. Iya, orang baru turun Kagak. 9% masih gede. Targetnya di 2045 diperkirakan sampai 0,5 sampai 0,8% angka kemiskinan. Tutur Pak Jokowi. Ini emang tadi punya rasanya. Dijem. Mau nyangkut lupa materinya. Cuma emang ya, salah satu visi emas Indonesia ini adalah merantas kemiskinan cita-citamu. sampai akhirnya. Jangan bawa mati, Pak. Salah satu visinya adalah merantas kemiskinan. Jadi emang miskin-miskin yang maksudnya kemiskinan yang ada di Indonesia di 2045 ini semuanya udah nggak ada lagi. Jadi kita emang rata ya. Nah, salah satu penyebab kemiskinannya itu emang gara-gara mungkin padatnya penduduk di Jakarta ini gitu kan. Sebenarnya banyak kok tempat-tempat yang menarik ya. Menarik. Daripada Makanya ntar katanya pemerintah tuh lagi pengen ngeratain, sekalian juga ntar di dokter-dokter tuh disebar. Lagi ntar katanya denger-denger. Sekarang tuh untuk menjadi dokter bisa langsung kayak belajar di rumah sakit. Betul. Tadi mana? Pak Huy. Dari kemarin sempat baca di website gitu, lupa sih website apa? Volatif bukan? Bukan, Volatif belum rilis. CNN. Nggak tahu, lupa, pokoknya baca di Google. Di Muslim Fits. Katanya gitu, soalnya kenapa penyebabnya sekarang angka kemiskinan masih bukan sangat tinggi sih, masih cukup tinggi. Satu penyebabnya karena kemarin pandemi yang berjalan selama 2 tahun terakhir menyebabkan penurunan angka kemiskinan menjadi melambat. Padahal 2019 sudah menurun di angka 9,22% sejak presentasi yang tinggi di 2005 sebesar 17,75%. Namun di 2020 angka kemiskinan mencapai 10% yang kemudian berhasil turun hingga 9% pada hari ini. Ini adalah suatu pencapaian yang semoga kedepannya akan terus berlanjut hingga mencapai 0%. Amin. 2045 ya. Semua. Benar. Tugas kita semua juga. Betul. Semoga dengan kita mempromosikan Indonesia Emas ini, kita gratis ya dipindahkan ke IKN. Betul. Pak Jokowi. Sama lu Pak Jokowi. Pak Jokowi lagi nonton loh. Pak Jokowi, assalamualaikum. Calon presiden kedepannya kami ingin pindah ke IKN. Gak mau dikirim ke Palestina aja. Itu opsi 2. Opsi pertama kita pengen ke IKN dulu. Secara kita ya orang Jakarta ya. Orang Jakarta tuh udah muak dengan kehidupan di Jakarta. Karena Jakarta juga sebentar lagi ingin tenggelam. Polusi di mana? Iya betul. Iya, Jakarta ingin tenggelam 2000 berapa kan? 2030. Makanya pengen cepet-cepet. Indonesia Emas 2045 berarti ada 15 tahun buat tenggelam. Berarti tabar, kan Jakarta udah tenggelam. Berarti yang belum pindah kemana? Berenang dong. Kan 2045 ntar ada underwater city gitu. Oh iya, kemarin sempat ada AI-nya ya. POV Jakarta underwater city. Kayak gitu. Mantap banget emang gitu. Cuma kita berharap banget ya, kita sebagai pemuda-pemuda sekarang ya, dimana ntar di masa depan kita akan menjadi orang tua nih. Di 2045 mungkin kita udah menikah, udah bekerja. Tuh aku berharap banget sih buat kita bisa berpindah ke IKN Nusantara ini sebagai ibu kota yang kalau dilihat dari apa namanya market ya, market di
digital atau market langsungnya itu beneran bagus banget sih, kayak itu worth to buy banget beli rumah di sana, kayak pengen banget pindah ke sana, semoga itu terwujud buat kita semua ya. Jadi kalian para pemuda nih jangan lupa latihan renang biar gak tenggelam ya. Di Jakarta nih orang model-model Jakarta ya. Iya. Rajin-rajin aja nih eksplor renang. Karena sekarang kalau hujan kita aja banjir. Waduh. Jakarta Utara. Dan Selain- sudah terlatih dong sering banjir. Kan di sini. Oh, Di sini udah 4 tahun di sini. di sini jarang hujan Di tapi. sini iya, makanya di sini Jarang-jarang jarang hujan. Makanya kalau di rumah kalau hujan norak. Waduh. Selain itu, angka stunting, angka kematian, ini masih tinggi. Di Indonesia mencapai 21,6%. Ini Tinggi banget. 21,6. Kayaknya bukan karena takdir sih takdir, tapi pasti ada yang bunuh dirinya juga, merasa depresi dan lain-lain. Karena emang akhir-akhir ini kita sering banget melihat kasus pembunuhan. Entah itu bunuh diri, Bunuh diri. teman, Bunuh temen, bunuh bunuh bendahara sih kemarin ya. Aku sempat baca, aku sempat baca tuh di kompas.com. kompas.com Madi Radar, Madinya divisi bahasa yang keren itu ada pembunuhan bendahara karena ditagih duit kas, karena sering ditagihin duit kas gitu. Jadi buat bendahara kelas, bendahara angkatan sekarang nagihin kita duit kas, atau kita melakukan tindakan lain. Maksudnya tindakan lain Ini ya. itu bayar gitu. Ini Kayak gitu. Dan ada lagi pembunuhan karena temennya pengen masuk grup WA, cuman nggak boleh, terus akhirnya temennya dibunuh. Nah, itu kayak apaan banget sih, kayak hal sekarang tuh apa pembunuhan. Moralnya dikit banget. Moralnya benar. Pembunuhan. Salah satu sangat miris, benar, sangat rendah. Benar. Karena salah satu pembunuhan yang karena salah satu sebab terjadinya pembunuhan karena akidah dia kurang. Betul. Maka pentingnya memasukkan Akidah. anak mempelajari, sebagai anak itu pentingnya mempelajari akidah yang benar. Betul. Kalau di sini dibaca pentingnya keluarga itu mendorong anak untuk mempelajari hal-hal yang baik. Salah satunya ini akidah kita. Akidah. Makanya buat orang tua nih yang pengen masukin anaknya ke pesantren, kita punya rekomendasi pesantren. Pesantren terbaik insya Allah di 2030 di se-Asia Pasifik, insya Allah. Dengan banyak visi misi mereka yang udah dirancang Betul. secara rapi. Ini pesantren ini worth it banget buat masuk. Betul. Dengan Itu visinya di tahun 2030 benar. juga. Kalau Indonesia Emas 2045 kita mendengar pesantren ini dengan sebutan Albina Vision 2030. atau Albina Ru'yah Alfain Wasalasin. kayak gitu. Albina Islamic Boarding Bener School. banget, masalah akidah ini harus ditekankan. Apalagi kayak kan di Al-Quran sendiri itu dijelaskan kita tuh nggak boleh nyakitin diri kita sendiri. Iya. Itu secara harfiahnya gitu diartiin secara umumnya. Kan juga berarti kita harus beriman kepada kitab. Itu apa? Wa atasdiq wa al-jazimu bi anna lillahi kutuban Yalah. anzalaha ala anbiya wa rasul. Ala anbiya wa rasulih. Naam. Wa hiya min kalami haqiqatan wa annaha nuru wa huda. Wa anna ma tadammanatuhu haqqu wa sidqun wa annahu kana wajiban 'alal umam alladhi unzilat ilaihim al-inqiyadu laha wal hukmu bima fiha. Masya Allah. Waqim. Itu. Bukan khotbah. Jadi emang dari sisi akidah nih santri Albina emang insya Allah udah unggul Benar, banget betul. ya. Jadi udah selain Albina yang udah punya visinya dengan membekali santrinya dari ilmu agama, tapi santrinya juga diberikan wadah-wadah kayak program-program yang membentuk karakter yang unggul ya. Betul. Visi 2030 ini. Dan salah satunya nih yang sedang kita pegang gitu, Jamiatul Labah nih. Ini Masya Allah banget dari pengembangan sisi karakter remajanya tuh kerasa banget dari kita berorganisasi gitu kan. Di organisasi kita bisa belajar komunikasi, interaksi bersama para mudabir lain gitu kan ya. Kita belajar mengatur yang namanya tuh orang-orang yang beragam banget satu pesantren kita pegang gitu, melatih rasa tanggung jawab, disiplin gitu kan ya. Yang bisa kita rasakan sekarang gitu kan ya. Jamiatul Labah gitu. Dan kalau kita benar-benar niat gitu dalam mengurus Jamiatul Labah ini, insya Allah outputnya gitu pas kita udah wisuda dari Albina, insya Allah bakal kepake banget gitu. Betul. Ini bener sih masa tadi kematian. Terus yang
hingga Bener banget sih. Masa kematian. bukan yang tadi, kematian hingga kesenjangan pendidikan antar kelompok berdasarkan wilayah dan pendapatan menjadi tantangan yang masih muncul dari bidang kesehatan dan pendidikan. Oleh karena itu, pernyataan Presiden Joko Widodo ada tiga hal pokok penting yang jadi patut menjadi pegangan untuk menuju Indonesia emas. Artinya mengacu pada pernyataan Presiden itu, Indonesia memiliki potensi soal bonus demografi yang sebagai sebuah kekuatan besar tersebut. Berarti dengan kata lain, sebagai kita Jamiah Tholabah, kita secara tersirat kita telah melatih orang-orang yang dikabarkan akan menjadi salah satu orang yang produktif di masa depan nanti. Amin. Berarti dengan kata lain kita sudah melakukan pahala jariah. Dan Jamiah Tholabah tahun ini kan sangat menekankan kejayaan Islam. Betul. Islamic Century. Guiding people for a glorious Islamic century. Gitu. Glory. Singkat apa namanya? Glory. Iya. Banyak banget program-program yang saya lihat gitu kayak benar-benar difokusin ke pembentukan karakter santri Albina gitu. Yang sebelum-sebelumnya itu kayak yang penting ada acara ya udah gitu kita ngisi kegiatan santri, tapi di tahun ini kita benar-benar mau ngebentuk karakter ya. Setelah mereka mengikuti program kita selalu mungkin ke mereka apa yang pengen kita temuin di dalam diri mereka gitu. Setelah acara ini mantap banget sih. Berarti kita ngelatih bukan soal kuantitas banyaknya kita orang, kita langsung aja nih kita ngelatih, tapi kita tuh yang pengen kita ngelatih itu sebagai dari Segi kualitas. Betul, segi kualitas, terutama dari secara fisik, skill, karakter, disiplin hingga penguasaan ilmu pengetahuan dan ilmu alam dan teknologi. Karakter Bener. sih ya yang paling Karakter, penting emang karakter. ya. Karakter pada diri kita masing-masing. Jadi buat kayak kita nih masa-masa remaja sekarang, ayo coba kita latih diri kita nih yang masih suka melakukan hal-hal yang emang kurang bermanfaat nih. Coba kita latih lagi, kita introspeksi diri kita tuh ada apa sih yang salah, ada yang kurang gak sih dari diri kita, pasti ada ya, nggak mungkin cuma kelebihan, pasti ada, dan pasti diimbangi mungkin bahkan lebih berat kekurangannya ada di diri kita gitu ya. Makanya penting banget buat kita remaja-remaja nih yang akan memimpin negeri kita di masa depan ya. Mungkin salah satu dari kita mungkin akan menjadi Presiden Indonesia, melanjutkan Pasti itu. tugasnya Pak Jokowi di masa yang akan datang kayak gitu. Karena kan Syubbanul Yaum Rijalul Lugat, pemuda hari ini akan menjadi pemimpin pada masa depan. Ya mungkin sebelum kita tutup ada pesan yang ingin saya sampaikan. Apa tuh? Tafadhol. Jadi perlu diketahui bahwasannya pemuda itu bukan tentang usia. Ini yang salah paham gitu banyak banget orang. Tapi pemuda itu tentang bagaimana kita berperilaku dan jiwa yang kita miliki. Walaupun ada orang yang usianya 40 tahun, 50 tahun, tapi kalau dia punya semangat gitu, dia masih dikatakan pemuda. Karena pemuda itu bukan dari usia, tapi tentang semangat yang dia punya. Dan kenapa kita harus selalu membenahi diri gitu? Selain karena kita pemuda pemimpin negeri ini, selalu ingat bahwasannya kita nggak akan bisa membenahi negeri tanpa membenahi diri sendiri. Itu sih yang pengen saya sampaikan kepada para penonton Albina TV dan orang-orang yang mendengar. Kalau dari Albian sendiri nih, closing statement-nya nih, sebelum closing statement ada kesimpulannya nggak nih? Kesimpulannya dari kita setelah ngomong panjang tadi tentang Indonesia Emas 2045, tentang visi-visi Indonesia di masa yang akan datang, jadi kita emang sebagai remaja ya, sebagai pemuda-pemuda di zaman sekarang, penting banget kita buat memikirkan hal-hal kita di masa yang akan datang. Betul. Ya. Kita nggak bisa mikirin kayak kita besok, buat mikirin besok doang gimana, lusa gimana. Kita harus mikir terus ke depan. Jauh ke depan. Jauh ke depan, bener banget. Sampai mungkin kita mikir 2045 itu ntar kita bakalan kayak gimana. Dari situ kita penting banget buat kayak kita mempelajari hal-hal yang positif dengan mengimbangi sosial kita dengan agama kita. Betul. Dengan mempertegas akidah, iman, semua hal-hal yang baik itu memang harus dipertegas ya. Hal-hal yang positif itu harus banget buat kita pelajari, kita tekuni, dan yang paling penting itu buat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Udah, jadi Ivan nih sekarang. Kalau dari Andi sendiri ya, kalian nih, para santri yang lagi tidur mungkin atau lagi baca
baca buku di asrama, coba deh dengerin dulu kata-kata ini bentar. Kalian tuh di Albina, coba bayangin. Berapa tahun? 6 tahun kan? Bener. Kalian ngerasa bahwa menurut kalian ini adalah masa-masa sulit. Mungkin bagi kalian yang masih SMP atau masih di kelas 7, kelas 8 masih mikirin kayak ditinggal orang tua, gak enak. Ini dikit, dikit susah. Bla 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 bla. Mungkin kalian belum ngerasa efek dari kalian bakal ditaruh di pesantren ini apa sih efeknya. Kalian juga masih belum tahu gitu kan ntar apa ke depan yang harus kalian lakukan. Makanya menurut aneh sendiri jalanin apa yang sudah dikasih program oleh Albina. Karena itu adalah program yang terbaik. Kalian dilatih, dididik mandiri, dididik karakter kalian. Oh ya. Merenung ya. Kalian di sini karakter kalian dididik. Kita lagi ngobrol sama Evan. Ya, betul. Itu lagi pada dengerin dia sama. Oh iya, maaf. Jadi gunakan kesempatan kalian terbaik di Albina. Mungkin kalian yang sudah beranjak di kelas 10 dan teman-teman kita dari teman-teman saya terutama dari kelas 11, kalian sudah mencapai puncak peralihan dari masa kanak-kanak ke masa remaja. Kalian di sini udah bukan masa-masanya lagi bercanda, masalah-masalah serius yang harus kalian pegang amanah, terutama kalian dalam megang amanah Jamiah Tholabah. Ini bukan masalah yang sepele, karena ini bakal dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Apa yang sudah kita jalankan, apa yang belum kita jalankan, maka gunakanlah kesempatan ini terbaik. Mungkin kita juga nggak tahu kan, apakah kita di luar bakal ikut organisasi apa enggak. Anda teringat kata-kata Bang Fadilah pas CSS. Kata Bang Fadilah tuh, sebenarnya kita lulus dari Albina tuh belum ada apa-apanya. Ibaratnya gini, kita tuh lagi ngedaki gunung. Kita tuh di Albina tuh kayak masih mempersiapkan apa aja sih yang kita harus bawa, apa aja sih. Makanya kalau ibaratnya gini, kalau kalian melakukan kayak hal-hal yang tindakan yang bodoh di Albina, misalnya kayak kalian menggunakan waktu kalian tidak bermanfaat, tuh kayak ya kalian udah misalnya setelah lulus SMA itu misalnya itu kayak kalian udah ngedaki gunung tapi masih ada yang ketinggalan, dan itu hal yang penting, misalnya makanan, dan kalian mau nggak mau harus balik lagi. Tapi kalau kita lihat di dunia nyata ya nggak bisa balik lagi. SMA cuma 1 kali, itu nggak bisa diulang. Maka gunakan kesempatan ini terbaik. Ingatlah bahwa kata Bang Fadilah tadi, kita tuh di sini masih cuma nyiapin doang. Nyiapin apa sih yang kita harus bawa untuk mendaki gunung? Apakah udah lengkap semua perlengkapannya? Apakah makanan atau minuman udah lengkap? Apakah pakaiannya udah lengkap? Apakah peralatan-peralatan yang tiba-tiba darurat itu kan? Yang darurat misalnya kayak kita bisa ngembangin soft skill kita di Albina. Banyak banget kok. Dari mulai ikut aktif dari organisasi, atau ikut ekstrakurikuler, atau ikut OSJ juga bisa. Ntar kalau bisa datang ke saya aja ntar kalau mau mah. Kalau mau misalnya mau jadi bintang tamu nih, bisa kontak-kontak aja. Jangan lupa enggak nanti. Ya jadi gitu kawan-kawan. Gunakanlah kesempatan kalian terbaik, karena penyesalan datangnya di akhir. Kalau di awal pendaftaran. Betul. Ya itu sih yang dari seorang Bantara ya. Masya Allah, Mendaki gunung ya. mendaki gunung. itu sih kata-kata teringat, nggak pernah lupa. Mungkin karena waktu CSS juga sih ya. Kata ya sebenarnya kita di SMA ini ya kita belum ngejalan. Kita masih ngesiapin untuk ke dunia luar. Soalnya dunia luar tuh lebih luas. Kita masih belum kebayang apa dunia luar karena kita belum masuk ke daerah sana gitu. Masih banyak yang harus kita eksplor. Betul. Saya nauzubillah misalnya kalau ada, kita doain semoga teman kita yang misalnya kalian nih misalnya dari kelas 9 yang semalar, yang mau di SMA di luar, ya kalian pikir dahulu coba kalau bener-bener pengen keluar gitu. Apakah kalian bisa mempertahankan akidah yang kalian sudah pelajari? Apakah moral-moral agama dan adab yang kalian sudah pelajari di Albina sudah kalian terapkan? Apakah kalian bisa melanjutkannya di SMA luar? Tentu saja itu sangat susah. Maka jika kalian dikasih waktu yang sedikit atau waktu yang banyak, yang waktu sedikit itu misalnya kalian sampai SMP doang, itu waktu yang banyak.
siapkanlah barang-barang kalian dengan baik. Seperti saat Ustadz Indra peliwit 10 detik untuk mempersiapkan barang. Ya kalian mau nggak mau siap nggak siap, kalian harus siap untuk berangkat melanjutkan perjalanan. Karena perjalanan sebenarnya itu bukan saat kalian berada di SMP atau di SMA. Perjalanan sebenarnya adalah ketika kalian beranjak ada di kuliah. Mungkin itu saja dari saya. Kata-kata terakhir mungkin nggak ada kata terlambat. Nggak ada kata terlambat. Takbir. Allah Akbar. Nggak ada kata terlambat. Karena jangan pikirkan, ini saya selalu ulang, hampir saya selalu ulang di setiap OSJ saya. Jangan pikirkan seberapa jauh Anda tertinggal, tapi pikirkanlah bagaimana Anda cara mengejarnya. Bener banget sih. Harus diingat terus sama pemirsa OSJ ya. Benar. Itu selalu diulang-ulang sama Yufan ya. Harus selalu diingat. Harus, walaupun kita sudah tertinggal, harus tetap dikejar ya. Betul. Karena Ketinggalan. ketinggalan bisa dikejar. Cara gimana? Kita kerja 2 kali berkeras, 3 kali berkeras. Katakan pada diri Anda sendiri, it's not over until I win. Kayak pernah denger ya? Oh ya. Dirinya saya. Ayo teman-teman, ini teman kita BTW katanya mau iklan nih. Iklan umroh kan katanya. Udah rilis. Oh, udah rilis. udah berangkat. Iya, udah mau. Ini berapa ini? Waduh, berapa kejar? Sekarang tanggal 16 November. Ini kan berangkatnya. Berangkatnya dari tanggal berapa? 16 Dari 16 hari ini berangkat. Sampai 2 kali. Oh iya. Kan biasanya? Biasanya 10 hari. 9 sampai 10. Udah pada umroh ya? Belum. Alhamdulillah udah kemarin. Doain dong. Semoga kita bisa umroh. Amin. Karena umroh tuh emang seru banget. Oh iya. Benar. Bener kan nih umrahnya nih kalau jalan-jalan doang. Benar. Diniatkan dulu jika ingin umroh, niatkan untuk beribadah. Jangan untuk jalan-jalan. Betul. Masya Allah ya. Benar. Nah, kalian yang mau umrah bareng Albina bisa cek aja langsung ya di YouTube Albina TV, Albina Tour and Travel. Iya. Ntar dengar suara ini lagi soalnya. Mungkin gak usah lama-lama lagi. Mungkin belum tutup. Belum. Kalau Anda bilang Indonesia 2045, Indonesia Emas jaya jaya jaya. Indonesia 2045, Indonesia Emas jaya jaya jaya. Mungkin itu ya dari kami. Kurang kelebihannya dan kurangannya mohon maaf. OSJ 22,2 JT Hits Jamtol Station Agli Kilbab. Syukron. Syukran. Sampai jumpa.